Shalom, selamat pagi, semangat terkasih di dalam Tuhan yang mengikuti melalui live streaming. Pagi hari ini kita percaya hadirat Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Dan kalau sebentar kita akan memulai ibadah pagi kita hari ini. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita akan hampiri Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk keadaan kami saat ini Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya, kami mau tetapkan hati kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tetap baik dalam hidup kami Tuhan. Kami terima Tuhan lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari ini kami disertai, kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu meninggikan Engkau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari katakan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan, katakan, dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Dirimu mengatasi kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dari awal katakan pujian ini. Ku bersyukur padamu atas kasih, atas kasih. Kami bermazmur, ku bermazmur bagi nama-Mu, bagi nama-Mu yang Engkau kebenaran kami. Sebab Engkau kebenaran, dan padamu kami percaya Tuhan. Betapa mulianya, betapa mulianya
kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, mengatasi bumi. Sembah Yesus, mari tinggikan namanya. Terima kasih, oh Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Yesus. Kini aramaya shikiaramo. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Mari pagi hari ini datang di hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari sembah Tuhan. Kini ada bara-bara shikialara. Kini ada maya si. Haleluya. Terima kasih. Pagi hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Mulut kami dipenuhi dengan pujian pengagungan hanya kepadamu Yesus. Pagi hari ini kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memuji Engkau dengan penuh sukacita karena Engkau sudah mengaruniakan sukacita-Mu penuh atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Kita akan siap memuji Tuhan karena kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari bersama-sama kita akan pujikan. Karena kita percaya oleh darah anak domba kita dikuduskan, oleh darah anak domba kita diselamatkan. Mari katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan, kuasa daya diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa. Oh mari dari awal katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan pemerintahan Allah kita. Mari dengan segenap iman kita katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya oleh darah. Oh sekali lagi katakan dengan segenap imanmu, oleh darah oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya dihancurkan oleh darah. Mari dari awal katakan, sekarang telah tiba keselamatan
dengan iman katakan, iblis dikalahkan, kuasanya oleh darah Tuhan. Katakan oleh darah anak, oleh darah anak domba. Mari berikan kemuliaan bagi Raja kita, sorak-sorai bagi Yesus. Kami percaya pertolongan Tuhan begitu nyata dalam hidup setiap kami. Hari demi hari kami jalani Tuhan, dengan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban. Memelihara hidup kami, katakan pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat setiap hati kami Tuhan, memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup percaya pertolongan Tuhan nyata. Pertolonganmu begitu ajaib, memikat hati. Dan kini mata kami tertuju pada Tuhan. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau jawaban hidup kami atas segala persoalan kami Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah yang memelihara hidup kami Tuhan. Oh mari sama-sama katakan dengan segenap iman. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh mari sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, pertolonganmu begitu ajaib, memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, memikat hatiku. Kini mata kami tertuju pada Engkau Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Katakan kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kini mataku tertuju
kasih di dalam nama Yesus, kalau kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar telinga kami boleh mendengar Tuhan, biar hati kami boleh percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Mari sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dan Roh Kudus menyertai kita. Urapannya menyertai kita saat ini. Nah, saudara sekalian, mari pagi hari ini saya ajak saudara melihat bersama-sama di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 mulai. Wahyu 12 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, kita perhatikan ada beberapa hal yang penting di sini. Sebagaimana sebelumnya sudah kita bicarakan bahwa Allah adalah Allah yang baik. Allah bukanlah Allah yang merencanakan malapetaka, kebinasaan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Allah selalu merencanakan yang baik untuk kita semuanya. Tetapi ada iblis yang jahatnya luar biasa. Nah, oleh karena itu jangan pernah memberi tempat atau kesempatan ataupun celah kepada si iblis ini. Karena dia akan memporak-porandakan kehidupan manusia. Seperti apa yang kita lihat saat ini, bagaimana iblis menyebar anak buahnya yang disebut virus corona ini untuk mengacau balaukan bahkan dunia ini. Kita lihat bahwa saat ini semuanya mengalami suatu gejolak, ya. Ini adalah pekerjaan iblis. Nah, dengan kejelasan seperti ini, maka kita bisa bertindak dengan tegas sekali, dengan jelas. Yaitu seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-10 tadi, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Nah, jadi kita lihat sebetulnya walaupun serangan ada, dilakukan oleh iblis, tetapi itu bukan sesuatu yang tanpa harapan. Tetap ada pengharapan. Kita tahu bahwa di dalam Yesus selalu ada hari depan yang penuh harapan. Walaupun ini konteks adalah penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dan ini berbicara lebih ke arah apa yang akan terjadi sesudah itu. Karena ini suatu penglihatan. Tetapi jangan lupa bahwa dalam penglihatan atau apapun, itu ada suatu kebenaran, prinsip kebenaran yang ingin Allah sampaikan. Yaitu di sini dikatakan, iblis bisa dikalahkan oleh darah anak domba. Mari katakan bersama saya semuanya, darah anak domba, yaitu darah Yesus.
iblis takut dengan kuasa darah Yesus ini. Dan jelas sekali dikatakan di sini bahwa dengan darah anak domba ini, kemenangan akan terjadi. Ini tidak bisa terjadi ketika kita tidak jelas. Kita ragu-ragu, bimbang. Ini dari Allah atau bukan ya? Ini kehendak Allah atau bukan ya? Apakah ini serangan iblis atau bukan ya? Tapi karena kita sudah tahu persis, ini adalah serangan iblis, dan itu bukan dari Allah, dan Allah adalah Allah yang baik, maka kita bisa bertindak dengan jelas dengan kuasa darah anak domba, yaitu darah Yesus ini. Ya. Kalau di dalam bagian akhir ini, iblis itu merajalela karena apa? Dia tahu waktunya sudah singkat, waktunya tidak banyak lagi. Iblis berusaha untuk mengacau dan dia coba memanfaatkan waktu ini untuk mengacau balaukan semuanya. Iblis berusaha untuk supaya manusia binasa, manusia dikalahkan. Tetapi firman Tuhan katakan ini, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ada darah Yesus yang berkuasa. Mengapa darah anak domba? Mengapa darah Yesus ini? Kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, tanda darah ini sudah terbukti membuat orang Israel yang ada atau tinggal di tanah Mesir, tepatnya di Goshen pada saat itu, tidak mengalami tulah apapun, tidak mengalami malapetaka yang terjadi kepada seluruh Mesir pada saat itu. Mengapa demikian? Karena di masing-masing rumah mereka ada tanda darah. Tanda darah inilah yang meluputkan mereka, sehingga tidak terjadi malapetaka. 2000 tahun yang lalu, anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, dia berkorban di atas salib, mati di atas kayu salib, dengan mencurahkan darahnya. Darah yang penuh kuasa untuk menyucikan dosa, dan sekaligus darah inilah yang akan membuat musuh dikalahkan. Kuasa musuh dipatahkan. Oleh karena itu, kita tahu persis sekarang ini bahwa darah Yesus ini yang membuat kemenangan itu terjadi. Seperti dikatakan, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Bahkan juga dengan perkataan kesaksian mereka. Ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana pentingnya darah Yesus ini. Nah, saat ini sekalipun virus corona sedang merajalela, menyerang sini, sana, dan seterusnya. Tapi dalam nama Yesus, bagi setiap orang yang percaya Yesus, itu tidak akan bisa menimpa dia. Selama ada tanda darah, karena darah Yesus itu berkuasa, dan tidak ada kuasa yang lain yang bisa menyentuh ketika ada tanda darah ini. Oleh karena itu pastikan bahwa dalam kehidupan kita itu di-cover, dilindungi oleh darah Yesus. Setiap pagi di tempat ini kita berdoa supaya semua saudara itu ditandai dengan tanda darah, di-cover dengan darah. Kita berdoa, Lord, I plead the blood of Jesus over all the people. Tuhan, kami berdoa supaya kuasa darah Yesus akan melindungi, membungkus semuanya ini. Ya, memang kita tidak perlu berdebat ya, bungkus-membungkus, tapi saya merasa mantap kalau kita dibungkus kuasa darah Yesus.
Tidak ada yang bisa menyentuh kita. Ya. Sebab apa? Iblis itu jahatnya luar biasa. Tadi dikatakan, kenapa ini terjadi? Karena dia tahu waktunya singkat, waktu yang tidak banyak. Itu sebabnya dia berusaha terus-menerus untuk semakin banyak orang yang binasa, membinasakan semakin banyak orang. Tapi kita punya darah Yesus. Walaupun serangan kita dengar terjadi di sana-sini, tetapi tanda darah ini akan membuat kita semua terlindung. Dan kita tidak perlu takut. Saat-saat seperti ini, dunia tidak punya harapan. Karena serangan virus corona masih belum bisa diatasi. Obatnya belum ada menurut apa yang disampaikan selama ini. Antidotnya itu belum ditemukan katanya, sedang diteliti. Vaksinnya pun sedang berusaha diteliti dalam tahap penelitian. Mungkin demikian halnya. Kalau benar demikian berarti kita tidak punya harapan. Tapi puji Tuhan di dalam Yesus selalu ada harapan. Karena ada darah Yesus ini. Oleh karena itu pastikan tanda darah Yesus ini ada dalam kehidupan kita, dalam keluarga, rumah tangga, dan di tempat ini. Dan di rumah Tuhan ini ada tanda darah Yesus. Oleh karena itu setiap saudara yang melangkahkan kaki masuk ke rumah Tuhan di tempat ini, enggak perlu takut, karena di sini ada hadirat Tuhan, ada kuasa Roh Kudus, ada darah Yesus. Siapapun yang ada di tempat ini, tidak perlu takut, karena Tuhan menjaga, melindungi. Dan kuasa darah Yesus itu di atas segala-galanya. Walaupun virus corona seolah-olah begitu menakutkan dan sebagainya, tapi itu sesuatu yang kecil, bahkan tidak bisa dilihat oleh mata kok. Sebetulnya terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengantisipasi semuanya itu. Tetapi kita tahu persis bahwa bagi orang yang percaya Yesus, tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena ada tanda darah Yesus ini dalam kehidupan kita. Dan kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap orang yang mengikuti ibadah dan firman Tuhan ini. Dan sepanjang hari ini Tuhan berikan kesehatan. Dan mari angkat tangan saudara. Dan Tuhan, biar darah Yesus akan mendandai kami, melindungi kami dari segala gangguan bahaya apapun. Di dalam nama Yesus, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi tidak akan menimpamu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus akan melingkupi kami semuanya. Dan kami semua sehat, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan sama-sama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.